Hai teman-teman, balik lagi ke YouTube channel aku, Irianti Anggraini Pusparahayu. Sebelum teman-teman nonton video ini, yuk sama-sama bantuin aku untuk like, komen, dan subscribe, dan share ke semua sosial media kalian, agar channel YouTube ini dapat berkembang dan dapat bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu, murah rezeki, dan lancar urusan teman-teman semua, serta dijauhin dari penyakit yang sedang melanda bumi kita pada saat ini. Hari ini aku mau membawakan konten tentang yang banyak di request teman-teman, dan karena requestan itu banyak juga yang ngehujat gitu dari DM gitu. Tapi gak apa-apa gitu ya, karena ya kalau kita menebar kebaikan pasti banyak yang gak suka gitu ya. Pasti banyak yang apa sih soalim gitu. Tapi ya udah sih, aku juga ada niat juga mau buat konten ini. Aku mau buat konten tentang TikTok. Tapi bukan buat goyangan TikTok ya, tapi gimana sih? Ada tuh yang nanya, kalau nggak salah kata-katanya kayak gini. Gimana sih gitu ya tanggapan kakak tentang TikTok gitu, tentang muslimah yang bermain TikTok gitu ya. Oke, aku akan jawab pertanyaan itu. Sebenarnya yang menjadi permasalahan sekarang itu bukan kesalahan dari aplikasi TikTok itu sendiri gitu. Tapi kesalahannya adalah ketika kita mempergunakan TikTok itu tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Banyak gitu ya di luar sana yang saya nampak gitu, bahwa bermain TikTok itu adalah makanan sehari-hari. Jadi kalau nggak bergoyang TikTok depan kamera di-upload gitu ya, rasanya tuh nggak afdol gitu. Karena kebanyakan kita ini untuk teguran untuk diri aku sendiri ya gitu. Bukan berarti aku ngomong di channel ini gitu ya. Ngomong di channel ini berarti aku udah baik gitu. Aku udah sempurna. Tapi sebenarnya ini untuk teguran diri aku sendiri gitu, supaya aku lebih tetap istiqomah untuk tidak bermain TikTok gitu. Karena ya gak ada faedahnya gitu. Nah, nanti kita akan membahas dampak negatif atau positifnya dari TikTok itu sendiri. Kalian pernah dengar gak? Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum tersebut gitu. Nah, gini ya teman-teman, kita ngupload gitu ya. Ibaratnya kita ngupload video, kita ngupload foto aja gitu. Itu ibaratnya nggak boleh gitu kan. Apalagi ini kita mengupload video, kita bergoyang di depan kamera, kita upload gitu. Kita upload ke sosial media kita. Apalagi memakai pakaian yang auzubillah gak pantas untuk dipakai seorang muslimah gitu ya, yang terbuka gitu. Karena apa gitu ya? Karena keviralan gitu. Indonesia viral karena hal-hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Jika seandainya gini ya, ada perempuan memakai pakaian terbuka, itu kan viral gitu, bermain TikTok itu viral. Tapi ketika ada orang yang menyampaikan pesan atau menyampaikan sesuatu yang ibaratnya itu ya renungan untuk diri sendiri dan orang banyak gitu ya, itu malah dihujat habis-habisan gitu. Nah, gimana ini gitu. Kalau TikTok itu kita pakai untuk sesuatu yang ibaratnya itu bermanfaat, kayak TikTok bisnis, atau kita menyalurkan dagangan kita itu dari TikTok gitu, itu mungkin akan berkembang pesat dan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, sangat bermanfaat sekali. Tetapi ketika kita memakai TikTok itu untuk bergoyang ria, untuk
hal-hal yang tidak bermanfaat gitu, malah itu akan menambahkan dosa kita gitu teman-teman. Bayangin teman-teman joget di depan TikTok, terus memakai pakaian yang terbuka demi uang, demi endorse, demi konten. Teman-teman gak sadar bahwa ada orang tua kita yang akan menanggung dosa kita juga. Ketika perempuan memakai pakaian yang tidak menutup aurat dan disebarkan dan terlihat dengan yang bukan mahram kita, itu satu langkah juga ayah kita itu akan masuk neraka gitu. Nah, apakah teman-teman sadar? Apakah teman kita semua sadar gitu? Apakah kita semua gak kasihan gitu? Kita loh yang niat kita itu mencari uang misalnya gitu ya, mencari rezeki melalui goyangan TikTok kita itu, tapi membawa orang tua kita ke neraka gitu teman-teman. Nauzubillah min zalik kan gitu. Kita gak sadar apa yang kita lakukan itu berdampak untuk orang tua kita gitu. Nah, kemarin aku ada pernah balas-balasan DM dengan TikTokers. Beliau mengatakan bahwa dia gak setuju dengan pendapat aku gitu. Dia bilang, "Kak, aku kerja loh kak gitu, aku nyari rezeki loh kak gitu. Kalau seandainya aku gak seperti itu, endorse aku gak jalan gitu. Aku itu endorsannya dari TikTok." Terus aku jawab gini, "Kak, maaf gitu ya, kalau emang gak setuju, boleh di skip aja video saya kak. Video saya itu hanya untuk orang-orang yang gimana ya, yang mau membuka pikirannya gitu. Nah, kalau kakak bilang mencari uang, saya pernah dapat endorsan gitu ya. Dan di situ endorsannya kalau nggak salah saya disuruh ngendorse baju pakaian terbuka. Dan dia kalau menurut saya bayaran yang dia kasih itu lumayan gitu ya. Tapi kalau mungkin menurut selebgram yang lain itu mungkin belum apa-apa gitu ya. Tapi saya tolak gitu. Saya tolak. Kenapa? Karena itu bukan suatu rezeki yang baik untuk kita gitu. Itu bukan rezeki, itu cobaan. Itu bisa jadi ujian untuk kita gitu. Ujiannya tuh apa gitu? Ujiannya tuh ya, apakah ini anak mau menerima pekerjaan yang ibaratnya itu melanggar gitu ya. Karena kalau kita endorse nih misalnya ya, "Hai teman-teman, aku ada rekomendasi nih baju ini. Nah, seandainya ada yang beli gitu ya, maksudnya ada yang beli melalui perantara kita, kita kan ikut dosa gitu ya. Kita kan ikut dosa gitu. Jadi ya aku nggak mau gitu. Nah, begitu juga dengan temen yang di DM itu, yang dia bilang itu ladang pahala saya kak gitu. Nah, aku bilang gini, "Kak, maaf, rezeki itu carilah rezeki yang ibaratnya tuh halalan toibah gitu ya, halalan toiban gitu ya. Dimana ya ketika kita menjual sesuatu atau kita ngendorse atau kita mencari rezeki itu, carilah yang ibaratnya itu ya gak ada tidak keafdolan di dalamnya gitu. Nah, ketika kita ketika kita goyang TikTok gitu ya, kita sekalian cari rezeki, cari uang di situ. Nah, di situ apakah ada kebarokahan gitu ya? Dan ibaratnya ya teman-teman gitu, kita mencari rezeki itu belum tentu itu rezeki yang memang pure dikasih Allah. Bisa jadi itu ujian yang Allah kasih untuk kita gitu. Teman-teman gak perlu khawatir. Allah kita dari lahir itu mau jodoh rezeki itu sudah diatur Allah gitu. Nah, bagaimana kita berusaha mencari rezeki yang halalan toiban, biarlah sedikit, yang penting halalan toiban gitu ya, halal dan baik, halal lagi baik gitu ya. Nah, jangan karena konten, karena kita mencari rezeki, bekerja, kita menghalalkan semuanya gitu ya.